Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Berjumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor misteri. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik lonceng notifikasinya serta like video ini, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Mimi dan Erlin telah menjadi yatim piatu sejak mereka masih sangat kecil. Setelah kehilangan kedua orang tua mereka dalam sebuah kecelakaan, mereka dibesarkan oleh kakek mereka, yaitu Juki. Kakek mereka yang meski sudah tua, masih bekerja keras di sawah setiap harinya. Sementara itu, kedua cucunya Mimi dan Erlin, mereka berhasil mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan mereka ke perguruan tinggi. Kakek Juki pun selalu berusaha sekuat tenaga agar mereka bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari apa yang dialaminya. Pagi itu, suara ayam berkokok memecah keheningan. Matahari baru saja muncul di ufuk timur. Sinarnya yang lembut mulai menghangatkan desa kecil tempat mereka tinggal. Kak Erlin, bangun yuk. Kita harus siap-siap ke kampus, ujar Mimi sambil menggunjang lembut bau Erlin yang masih terlelap di kasurnya. Erlin pun mengerang pelan dan menutup wajahnya dengan bantal. Ya, Mimi, masih pagi. Aku masih ngantuk, jawab Erlin malas sambil memejamkan matanya lagi. Mimi pun hanya tersenyum sabar. Kita harus segera berangkat, Kak. Nanti kalau terlambat, dosennya bisa marah lagi. Ayo bangun. Aku juga sudah buatkan teh hangat untukmu. Erlin menghela nafas panjang dan akhirnya bangun dengan enggan. Yalah, teh hangat ya. Kamu memang selalu perhatian, Mimi, katanya sambil duduk di tepi tempat tidurnya dan juga menguap dengan lebar. Mimi tersenyum sambil menyerahkan cangkir teh hangat ke tangan Erlin. Aku tahu, Kak Erlin pasti butuh semangat di pagi hari kan? Erlin lalu memandang adiknya sejenak. Mimi, kau selalu baik. Kalau saja aku bisa sepertimu, gumam Erlin seolah berbicara kepada dirinya sendiri. Namun kemudian raut wajahnya berubah ceria lagi. Tapi kau tahu tidak, Mimi? Aku baru saja mendapatkan undangan pesta di rumah teman kampus. Akan sangat seru sih. Aku juga sudah tidak sabar ingin pergi. Mimi tersenyum tipis. Pesta lagi, Kak? Bukankah kita harus fokus pada kuliah? Kita juga harus menjaga nilai agar beasiswa kita tetap berjalan, Kak. Lagi pula, kakek juga sudah bekerja keras untuk kita. Erlin menghela nafas dan juga tampak kesal. Mimi, kau ini selalu terlalu serius. Kita ini masih muda, Mi. Harus menikmati hidup. Lagi pula, pesta itu kan cara yang bagus untuk bersosialisasi. Tahu? Jawab Erlin sambil meneguk teh hangatnya. Mimi hanya tersenyum mencoba mengerti dari kakaknya. Ia tahu Erlin memiliki cara pandang yang berbeda tentang hidup. Sementara Mimi selalu berusaha hidup hemat dan juga membantu kakek. Erlin lebih suka menghabiskan uang untuk bersenang-senang bersama teman-temannya. Hingga beberapa saat kemudian, terdengar suara dari luar. Mimi, Erlin, sarapannya sudah siap, panggil kakek Juki dengan suara parau namun penuh kasih sayang. Mimi pun segera beranjak keluar kamar. Baik, Kek, kami akan segera ke meja makan. Di meja makan, kakek Juki sudah menyiapkan nasi goreng sederhana dengan telur mata sapi di atasnya. Keringat pun tampak mengalir di dahinya, menunjukkan betapa besar usahanya untuk menyediakan makanan bagi cucu-cucunya. Selamat pagi, Kek, sapa Mimi sambil mencium tangan kakek Juki. Pagi, Mimi. Kamu sudah bangunan kakakmu? Tanya kakek Juki dengan nada lembut. Sudah, Kek. Kak Erlin sebentar lagi akan datang. Hingga tak lama kemudian Erlin muncul dengan pakaian santai. Pagi, Kek. Aduh, nasi goreng lagi, Kek. Gumamnya sedikit malas, lalu duduk di kursi itu.
Kakek Juki pun tersenyum dengan sabar. Maaf Erlin, hanya itu yang bisa kakek siapkan. Semoga cukup untuk kalian. Mimi menatap kakeknya dengan penuh rasa terima kasih. Tidak apa-apa kek, terima kasih banyak ya kek. Nasi goreng buatan kakek selalu enak. Sementara Erlin pun saat itu mengambil garpu dan mulai makan dengan perlahan. Ya, terima kasih kek. Tapi kapan ya kek kita bisa makan yang lebih enak dari ini? Aku juga kan kadang ingin sekali makan steak atau sushi, seperti di restoran kek. Ucap Erlin dengan angkuh. Kakek Juki pun tersenyum dengan sedih. Kakek tahu Erlin, tapi kita ini harus hidup sederhana. Kakek hanya ingin kalian bisa menyelesaikan kuliah dengan baik dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Mimi meraih tangan kakek Juki dan menggenggamnya dengan erat. Kami janji, kami akan berusaha kek. Aku juga akan bekerja keras agar bisa membahagiakan kakek. Kakek percaya padamu Mimi, ucap kakek Juki dengan tersenyum bangga kepada Mimi. Namun saat itu Erlin hanya menghela nafas lagi. Ya, kita lihat saja nanti kek. Aku cuma ingin menikmati hidup. Apa gunanya kerja keras kalau kita tidak bisa menikmati hidup sedikit saja? Mimi pun tidak membalas kakaknya. Ia hanya menatap kakaknya dengan tatapan prihatin. Ia tahu dalam hati Erlin sebenarnya juga peduli pada kakek. Hanya saja ia sering terbawa arus pergaulan dan ingin merasakan kebebasan. Singkatnya setelah selesai sarapan, Mimi dan Erlin pun bersiap-siap untuk berangkat ke kampus. Kakek Juki pun mengantar mereka sampai ke pintu. Hati-hati di jalannya ya Nduk, pesan kakek Juki dengan lembut. Baik kek, kakek juga hati-hati di sawahnya ya. Jangan terlalu lelah, balas Mimi. Erlin hanya melambaikan tangan sambil berjalan lebih dulu. Ya kek, sampai nanti ya, ucap Mimi dengan angkuh. Dalam perjalanan menuju kampus, Mimi berusaha mengajak Erlin berbicara. Kak, aku tahu mungkin kehidupan kita tidak mudah kak, tapi kita harus bersyukur. Ada banyak loh orang di luar sana yang mungkin tidak seberuntung kita. Erlin mendengus dengan kecil. Kau ini selalu bicara soal bersyukur. Mimi, aku hanya ingin merasakan bagaimana rasanya hidup enak. Sekali saja. Mimi pun tersenyum kecil saat itu. Aku juga ingin kak, tapi aku rasa kebahagiaan sejati bukan hanya soal uang atau pesta kak, tapi kebahagiaan ketika kita bisa berbagi dan melihat orang yang kita sayangi bahagia. Erlin terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Mimi, kau memang terlalu bijak untuk seusiamu. Kadang aku juga merasa kau lebih seperti kakak daripada aku. Aku hanya ingin yang terbaik kak, untuk kita semua. Setibanya di kampus, mereka segera menuju kelas masing-masing. Mimi fokus pada pelajaran, mencatat setiap penjelasan dosen dengan tekun. Sementara itu Erlin lebih banyak bermain ponsel dan juga mengobrol dengan teman-temannya di belakang. Waktu istirahat, Erlin mendekati Mimi dengan wajah penuh semangat. Mimi, aku baru saja diajak teman untuk pergi ke pesta malam ini. Kamu harus ikut juga ya. Nanti di sana akan ada banyak orang dan mungkin kita bisa mendapatkan kenalan yang bisa membantu kita nanti. Mimi menggeleng dengan lembut. Maaf kak, aku harus belajar untuk ujian minggu ini. Lagi pula aku tidak terlalu suka suasana pesta. Erlin tampak kecewa mendengar jawaban dari adiknya. Ayolah Mimi, kamu tidak bisa selalu begini. Lagi-lagi dengan buku, lagi-lagi dengan buku. Sekali-kali dong, kamu harus keluar dan juga bersenang-senang. Aku tahu kak, tapi untuk sekarang aku lebih ingin fokus pada kuliah. Mungkin lain kali saja ya kak, jawab Mimi tersenyum dengan lembut. Erlin pun mendesah lalu mengangkat dahu. Baiklah, kalau begitu, tapi jangan salahkan aku ya kalau kamu menyesal nanti karena melewatkan kesempatan bersenang-senang.
Hari itu pun berakhir dengan Mimi yang tetap di perpustakaan untuk belajar. Sementara Erlin pergi bersama teman-temannya untuk bersiap-siap menghadiri pesta. Saat matahari mulai terbenam, kakek Juki pun kembali dari sawah dengan wajah letih namun puas, mengetahui bahwa cucu-cucunya sedang berjuang meraih masa depan yang lebih baik. Di malam hari ketika Mimi pulang ke rumah, ia menemukan kakek Juki sedang duduk di teras, menatap langit yang dipenuhi oleh bintang. "Kek, kakek belum tidur?" tanya Mimi sambil duduk di sebelah kakeknya. Kakek Juki pun menoleh dan tersenyum. "Kakek menunggu kalian pulang. Erlin mana?" Mimi pun menghela nafas dengan pelan. "Kak Erlin masih di pesta, kek. Tapi jangan khawatir, kek. Dia bilang akan pulang nanti." Lalu kakek Juki menatap wajah Mimi dengan penuh kasih sayang. "Mimi, kakek tahu Erlin memang beda. Tapi kakek yakin dia juga punya hati yang baik seperti kamu. Kalian berdua adalah harta kakek yang paling berharga." Mimi tersenyum dan menggenggam tangan kakeknya dengan erat. "Terima kasih ya, kek. Aku juga sayang sama kakek. Semoga kakek selalu sehat ya, kek." Hingga singkatnya malam itu, jam menunjukkan pukul 12 malam. Rumah kakek Juki sunyi senyap. Hanya terdengar suara jangkrik dari luar rumah. Mimi pun sudah tidur di kamarnya sementara kakek Juki masih duduk di ruang tengah, menunggu Erlin pulang. Matanya mulai terasa berat karena kantuk, tetapi khawatirannya pada cucu tertuanya membuatnya tetap terjaga. Tak lama kemudian suara pintu pun diketuk dengan keras. Diiringi tawa yang tidak jelas dari luar, kakek Juki segera bangkit dan membuka pintu itu. Di sana Erlin berdiri dengan kondisi yang tidak karuan, dengan bau alkohol yang sangat menyengat. "Erlin, kamu mabuk!" seru kakek Juki dengan suara tertahan, mencoba menahan kemarahannya agar tidak membangunkan Mimi. Erlin pun tertawa kecil dan terhuyung-huyung masuk ke dalam rumahnya. "Tenang saja, kek. Aku baik-baik saja," katanya dengan suara yang jelas terdengar berat. Kakek Juki pun segera menutup pintu dan mendekati Erlin, memegang bahunya dengan cemas. "Bagaimana bisa kau pulang dalam keadaan seperti ini, Erlin? Kakek sangat khawatir menunggumu. Apa yang kamu pikirkan?" Erlin menepis tangan kakeknya dengan kasar. Wajahnya terlihat tidak senang. "Kek, jangan terlalu khawatir. Aku sudah besar, kek. Aku juga bisa menjaga diri. Lagi pula, aku hanya bersenang-senang dengan teman-teman, kek. Tidak ada yang salah, kan?" jawab Erlin dengan nada yang cukup menantang. Kakek Juki pun menggeleng dengan wajahnya penuh dengan kesedihan dan juga kekecewaan. "Kau ini bicara apa, Erlin? Kau pulang dalam keadaan mabuk. Kau tahu seberapa keras kakek bekerja setiap hari untuk memastikan kalian bisa kuliah dan punya masa depan yang lebih baik. Tapi sekarang kamu malah seperti ini." Erlin pun tertawa sinis, matanya memerah. "Masa depan? Apa gunanya semua itu, kek? Aku bosan hidup seperti ini. Setiap hari hanya melihat kakek bekerja keras di sawah, dan juga Mimi yang selalu serius belajar. Aku juga ingin menikmati hidup seperti teman-temanku yang lain." Suara mereka yang makin meninggi membuat Mimi terbangun dari tidurnya. Ia segera keluar dari kamar dan melihat situasi yang membuat hatinya telah remuk. Kakek Juki tampak begitu sedih dan juga kecewa, sementara Erlin masih berbicara dengan nada kasar. "Kak Erlin, apa yang kau lakukan, Kak?" tanya Mimi tiba-tiba. Suaranya pun penuh kekhawatiran. Erlin menoleh dan melihat Mimi berdiri di pintu kamar. Mimi si anak baik. Tentu saja kau bangun karena aku pulang terlambat, kan?" katanya dengan suara bergetar setengah mengejek. Mimi mendekati Erlin dan mencoba memegang lengannya. "Kak, kamu mabuk. Kamu harus istirahat, Kak. Sudah cukup. Jangan berbicara seperti ini lagi dengan kakek." Tapi Erlin menepis tangan Mimi dengan kasar. "Jangan sentuh aku, Mimi. Aku lelah. Kalian semua selalu menasihatiku. Aku bukan anak kecil lagi ya." Mendengar jawaban itu, air mata pun mulai mengenang di mata kakek Juki.
Erlin, cukup. Kakek tidak pernah ingin mengatur hidupmu. Kakek cuma ingin kamu selamat dan memiliki masa depan yang baik, Dok. Apakah ini balasanmu untuk semua yang kakek lakukan? Mimi ikut merasakan kesedihan itu. Ia menatap Erlin dengan penuh harap. Kak, kakek hanya ingin yang terbaik untuk kita, Kak. Kita tidak punya siapa-siapa lagi selain kakek. Tolong hargai usahanya, Kak. Namun saat itu Erlin malah tertawa kecil dengan nada sinis. Kalian ini memang selalu membicarakan hal yang sama. Berulang-ulang itu lagi. Aku muak. Aku ingin pergi dari sini. Aku ingin hidup bebas, tanpa aturan-aturan yang membelenggu. Mimi pun terdengur mendengar kata-kata Erlin. Apa maksudmu, Kak? Kamu ingin pergi dari rumah ini? Iya, Mimi. Aku ingin pergi. Aku sudah tidak tahan lagi hidup dengan keterbatasan seperti ini. Mimi pun menunduk menahan air matanya. Ia tahu kakaknya memiliki keinginan yang berbeda, tetapi tidak pernah membayangkan bahwa Erlin sampai ingin meninggalkan mereka. Kak, kita ini keluarga loh, Kak. Kita harus saling mendukung. Jangan pergi, Kak. Kakek Juki menghela nafas dengan panjang, menahan amarah dan kekecewaan yang terasa menghimpit dadanya. Kalau itu yang kau inginkan, Erlin, kakek tidak akan melarangmu. Tapi ingat satu hal, dunia di luar sana tidak sebaik yang kau pikirkan. Kakek hanya berharap kamu tidak menyesal. Erlin menatap kakek Juki dengan mata yang penuh kebencian dan juga rasa kesedihan yang terpendam. Aku tidak akan menyesal, Kek. Aku akan menunjukkan kepada kalian bahwa aku bisa hidup sendiri dan juga menikmati hidup. Erlin kemudian berjalan menuju kamarnya dengan langkah gontai. Mimi pun mencoba mengejarnya. Tetapi saat itu, kakek Juki memegang bahunya dan menggelengkan kepala. Mimi, sudahlah, biarkan dia. Mungkin dia perlu waktu untuk menyadari kesalahannya. Mimi pun menatap kakeknya dengan air mata yang mengalir di pipinya. Tapi, Kek, aku takut kalau dia benar-benar pergi dan juga tidak pernah kembali, Kek. Kakek Juki pun menarik Mimi ke dalam pelukannya, menepuk-nepuk punggungnya dengan lembut. Mimi, kita hanya bisa berdoa. Berdoa agar Erlin menyadari bahwa keluarganya mencintainya lebih dari apapun ya, Nduk. Doakan saja kakakmu. Hingga malam itu pun suasana rumah mereka terasa begitu berat. Mimi menangis dalam pelukan kakeknya, sementara Erlin terkurung dalam kamar, mencoba melarikan diri dari kenyataan yang selama ini dihadapinya, yang masing-masing dari mereka terluka dengan caranya sendiri. Pagi harinya rumah itu pun terasa sunyi. Kakek Juki sudah bangun lebih awal seperti biasa, bersiap-siap untuk berangkat ke sawah. Ia menatap pintu kamar Erlin berharap cucunya sudah sadar dari mabuknya dan mau berbicara baik-baik. Namun saat itu tidak ada tanda-tanda Erlin akan keluar dari kamarnya. Mimi pun bangun dengan mata yang masih bengkak karena menangis semalaman. Ia lalu keluar dari kamarnya dan melihat kakeknya yang sedang duduk di ruang tengah, yang menatap kosong ke arah jendela. Kek, apakah Erlin sudah bangun? Tanya Mimi dengan suara itu. Kakek Juki menggeleng dengan pelan. Belum. Biarkan dia, Mimi. Kakek akan ke sawah dulu. Kamu jangan terlalu khawatir ya. Mimi pun mengangguk lemah. Baik, Kek. Kakek hati-hati ya di jalannya. Kakek Juki tersenyum tipis lalu beranjak pergi. Setelah kakeknya pergi, Mimi memberanikan diri untuk mengetuk pintu kamar kakaknya. Tok tok tok. Kak Erlin, ini aku, Mimi. Boleh aku masuk? Tanyanya dengan pelan. Tapi tidak ada jawaban dari dalam kamar itu. Mimi menunggu sejenak lalu mencoba memutar gagang pintu. Ternyata pintu itu tidak terkunci, dan Mimi membukanya perlahan. Kamar Erlin terlihat berantakan dengan pakaian yang tergeletak sembarangan, dan juga kasur yang belum dirapikan. Namun Erlin tidak ada di sana. Mimi pun tertegun, ia lalu melihat sekeliling. Lalu matanya tertuju pada sebuah kertas di atas meja. Dengan tangan bergetar ia pun mengambil kertas itu dan membacanya. Mimi, kakek, aku sudah pergi.
Aku butuh waktu untuk sendiri. Jangan khawatirkan aku. Aku akan baik-baik saja. Terima kasih untuk segalanya. Itulah bunyi dari kertas yang ditulis oleh Erlin. Seketika air mata Mimi pun kembali mengalir. Ia terjatuh di lantai memegang kertas itu erat-erat. Kak Erlin, kenapa kak? Bisiknya dengan lirih. Saat itu Mimi menyadari bahwa keluarganya sedang menghadapi ujian yang sangat berat. Ia tahu Erlin pergi dengan membawa kebingungan dan juga kemarahan di hatinya. Air mata Mimi pun masih mengalir ketika ia memutuskan untuk segera mencari kakeknya di sawah. Ia tahu bahwa kabar ini akan sangat mengejutkan kakek. Tapi saat itu Mimi tidak punya pilihan lain. Ia harus segera memberitahu. Dengan langkah tergesa-gesa Mimi berlari menuju sawah tempat kakek Juki bekerja. Matahari pagi yang biasanya memberikan semangat justru terasa tidak bersinar bagi Mimi hari itu. Setibanya di sawah, ia pun melihat sosok kakeknya yang sudah tua berjongkok di pematang sawah, sedang membenahi tanaman padi dengan hati-hati. Kakek, panggil Mimi dengan suara yang tercekat karena nafasnya yang masih memburu. Kakek Juki pun terkejut dan segera berdiri melihat cucunya yang tampak berlari dengan wajah yang panik. Mimi, ada apa, Nduk? Kenapa kamu berlari seperti itu? Tanyanya dengan nada penuh khawatiran. Mimi mencoba menenangkan nafasnya sebelum berbicara. Kak Erlin, kek. Dia pergi dari rumah. Kakek Juki membelalakan matanya, seolah tidak mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Apa maksudmu, Mimi? Pergi dari rumah? Mimi pun mengangguk lalu menyerahkan surat yang ditinggalkan Erlin kepada kakeknya. Kakek Juki mengambil surat itu dengan tangan gemetar dan membacanya perlahan. Air mata pun mulai mengenang di matanya saat ia menyelesaikan membaca setiap kata dari cucunya. Ya Allah, kenapa Erlin bisa seperti ini? Apa yang salah? Gumam kakek Juki, wajahnya pun tampak kehilangan harapan. Mimi memegang tangan kakeknya dengan erat, mencoba memberikan sedikit kekuatan. Kek, mari kita pulang dulu, kek. Kakek butuh beristirahat. Kita akan mencari cara agar Kak Erlin kembali. Tapi sekarang kakek harus tenang dulu ya. Kakek Juki pun mengangguk dengan lemah dan Mimi membantunya berjalan pulang dari sawah. Sepanjang perjalanan mereka berdua terdiam. Tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan rasa kehilangan yang mereka rasakan saat ini. Bagi mereka Erlin adalah bagian penting dari keluarga, dan kepergiannya tentu meninggalkan lubang besar dalam hati mereka. Sampainya di rumah, Mimi membantu kakeknya duduk di ruang tengah. Ia menyiapkan segelas air putih dan menyerahkannya kepada kakeknya. Minum dulu, kek. Jangan terlalu memikirkan yang berat-berat ya, kek. Kakek Juki pun menghela nafas panjang dan menatap Mimi. Mimi, kakek merasa gagal. Kakek tidak bisa menjaga kalian dengan baik. Jika saja kakek bisa lebih tegas kepada Erlin, mungkin dia tidak akan seperti ini. Mimi menggeleng, air mata pun kembali mengalir di matanya. Bukan salah kakek. Kak Erlin dia hanya tersesat, kek. Kita harus percaya bahwa dia akan menemukan jalan kembali. Hingga singkatnya hari-hari berikutnya terasa berat bagi Mimi. Ia berusaha melanjutkan aktivitasnya seperti biasa, tetapi kekhawatiran terhadap Erlin terus menghantuinya. Di kampus ia tidak bisa berkonsentrasi penuh pada pelajaran, dan seringkali pikirannya melayang pada keberadaan kakaknya. Ia tidak tahu di mana Erlin tinggal, dengan siapa dia sekarang, atau bagaimana keadaannya. Hingga suatu hari saat Mimi sedang berjalan menuju perpustakaan kampus, ia tiba-tiba melihat sosok yang sangat dikenalnya. Dia adalah Erlin. Namun saat itu Erlin tidak sendirian. Ia berjalan bergandengan tangan dengan seorang pria yang tampak lebih tua darinya. Wajahnya tidak asing bagi Mimi. Dia adalah salah satu mahasiswa senior yang terkenal suka berfoya-foya. Kak Erlin, panggil Mimi dengan suara lirih, setengah tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Erlin pun menoleh dan juga terlihat terkejut. Namun hanya sejenak ia pun segera menarik tangannya dari genggaman pria tersebut dan menghampiri Mimi dengan ekspresi yang datar. Mimi, apa yang kau lakukan di sini? Tanyanya mencoba terdengar biasa.
Mimi menatap kakaknya, matanya penuh dengan pertanyaan dan juga kekhawatiran. Kak, aku mencarimu, Kak. Kami semua khawatir. Kakak juga sangat sedih karena kamu pergi, Kak. Erlin menghela nafas dan menoleh ke arah pria di sebelahnya. Tunggu aku sebentar ya, Mas. Aku perlu bicara dengan adikku. Pria itu pun mengangguk lalu berjalan menjauh, memberi mereka ruang untuk berbicara. Erlin kemudian menatap Mimi dengan tatapan yang sulit ditebak. Mimi, aku sudah memutuskan untuk tinggal di luar. Aku tidak bisa lagi hidup di rumah seperti sebelumnya. Lalu Mimi menatap Erlin dengan mata berkaca-kaca. Tapi Kak, kau tinggal dengan siapa? Apa kakak tinggal dengan pria itu? Iya, aku tinggal di kos bersama dia. Aku merasa lebih bebas di sana. Aku tidak perlu merasa tertekan dengan semua aturan dan harapan. Namun Mimi terdiam, hatinya pun terasa hancur ketika mendengar penuturan dari Erlin. Ia tidak pernah menyangka kakaknya akan mengambil keputusan sejauh ini, apalagi tinggal bersama seorang pria yang bahkan tidak dikenalnya dengan baik. Tapi Kak, bagaimana dengan kakek? Dia sangat mengkhawatirkanmu, Kak. Dia bahkan merasa gagal karena tidak bisa menjagamu. Aku tahu, Mimi. Tapi aku sudah lelah hidup dengan beban itu. Aku hanya ingin hidup dengan caraku sendiri. Aku tidak ingin terus-terusan diatur dan juga diberi nasihat. Tolong pahamilah aku. Mimi menatap kakaknya dengan penuh harap. Aku mengerti, Kak. Tapi ini bukan cara yang tepat. Aku takut kau akan semakin tersesat dalam pergaulan yang tidak baik, Kak. Aku ingin kamu kembali. Kita bisa mencari jalan lain bersama-sama, Kak. Tidak, Mimi. Ini adalah hidupku. Dan aku juga sudah membuat pilihan. Aku tidak akan kembali. Ucap Erlin dengan menggeleng, dengan tampak tegas dengan keputusannya itu. Hingga saat itu, Mimi pun terisak, tetapi ia tahu tidak ada gunanya memaksa kakaknya lebih jauh. Baiklah, Kak. Tapi berjanjilah kamu akan menjaga dirimu. Dan jika kamu butuh sesuatu, Kak, tolong hubungi aku. Jangan biarkan kami tidak tahu apa yang terjadi padamu. Erlin pun tersenyum tipis dan mengangguk. Iya, Mimi. Kakak janji. Sudahlah, kamu jangan khawatirkan aku ya. Kamu harus fokus saja pada kuliahmu dan juga menjaga kakek. Mimi kemudian berbalik dan berjalan menuju perpustakaan dengan langkah yang berat. Ia harus menguatkan diri untuk kakeknya dan juga untuk kakaknya Erlin. Di dalam hatinya tentu ia berharap suatu hari nanti Erlin akan menyadari kesalahannya dan kembali ke rumah. Singkatnya, ketika Mimi sudah pulang ke rumah, ia mendapati kakek Juki sedang duduk di teras, menatap ke arah jalan dengan tatapan kosong. Mimi tahu bahwa kakeknya masih berharap melihat Erlin pulang melalui jalan itu. Kek, tadi aku bertemu Kak Erlin di kampus. Kakek Juki pun menoleh dengan cepat. Kamu bertemu dengan Erlin? Bagaimana dia, Mimi? Apa dia baik-baik saja? Mimi pun mencoba tersenyum meski hatinya terasa berat. Iya, Kek. Dia baik-baik saja kok. Tapi dia masih belum mau pulang. Dia bilang ingin hidup dengan caranya sendiri. Kakek Juki pun terdiam sejenak, kemudian mengangguk dengan wajah penuh kesedihan. Kakek mengerti, Mi. Tapi syukurlah kalau dia baik-baik saja. Karena itu juga sudah cukup bagi kakek. Hingga singkatnya, hari-hari berlalu dengan lambat bagi Mimi dan kakek Juki. Setelah kabar terakhir tentang Erlin, mereka berusaha menjalani hidup seperti biasa. Walaupun rasa kehilangan terus membayangi, kakek Juki tetap bekerja di sawah. Meski tubuhnya semakin renta dan tenaganya mulai melemah. Sementara itu, Mimi berusaha keras untuk tetap fokus pada kuliahnya, walau seringkali pikirannya melayang pada kakaknya. Hingga suatu siang di kampus, Mimi sedang duduk di kantin, mempersiapkan materi untuk kelas berikutnya. Tiba-tiba Atin, teman dekatnya di kampus, menghampirinya dengan ekspresi yang terlihat serius dan juga cemas. Mimi, kamu sudah dengar berita ini? Tanya Atin dengan suaranya terdengar gemetar.
Mimi pun menoleh dengan bingung. "Berita apa, Tin? Emangnya ada apa sih?" Tanyanya menatap wajah Atin yang terlihat tidak tenang. Atin pun mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah unggahan di media sosial. "Ini, aku melihat berita ini tadi pagi. Ada penggerebekan pesta minuman keras di salah satu kos-kosan. Di situ juga disebutkan bahwa ada pasangan tanpa status dan juga beberapa orang overdosis karena minuman keras dan obat-obatan." Mimi pun merenjitkan kening. Hatinya mulai merasa tidak nyaman. "Kenapa kau menunjukkan ini padaku, Tin?" Tanyanya meski sudah merasakan firasat buruk. Atin pun menggigit bibirnya, ragu untuk menjawab. Namun ia kemudian menguatkan diri dan berkata, "Mimi, maaf ya, di berita itu disebutkan nama-nama orang yang terlibat. Salah satunya adalah Kak Erlin, kakakmu." Wajah Mimi pun seketika pucat pasi. Tangannya gemetar saat ia mengambil ponsel Atin dan juga membaca berita tersebut. Matanya bergerak cepat melewati kata-kata hingga akhirnya ia menemukan nama yang tidak asing baginya, Erlin. Disebutkan bahwa Erlin dalam kondisi kritis karena overdosis akibat campuran alkohol dan juga obat-obatan. Mimi merasa seluruh tubuhnya lemas. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja dibacanya. "Tidak, Kak Erlin, Kak," bisiknya dengan lirih. Air mata pun mulai menggenang di matanya. Atin menaruh tangannya di bahu Mimi, mencoba menenangkannya. "Mimi, maafkan aku ya Mimi. Aku tidak tahu bagaimana harus memberitahumu. Aku juga berpikir kalau kamu harus tahu tentang ini." Mimi berdiri dan tergesa-gesa, meraih tasnya dan berlari meninggalkan kantin tanpa mengatakan apa-apa lagi. Atin memanggilnya tapi Mimi tidak mengindahkannya. Ia pun harus segera memberitahu kakeknya dan mereka harus segera mencari Erlin. Singkatnya, sesampainya di rumah, Mimi menemukan kakeknya sedang duduk di teras saat itu. Seperti biasa, wajah kakek Juki juga langsung berubah khawatir ketika melihat Mimi yang terlihat panik dan air matanya yang sudah mengalir di pipinya. "Mimi, ada apa? Apa yang terjadi, Nduk?" Tanya kakek Juki dengan cemas. Mimi menahan isaknya dan mencoba berbicara dengan jelas. "Kek, aku baru saja dapat kabar dari Atin, Kek. Kak Erlin dalam kondisi kritis, Kek. Dia overdosis saat pesta di kosannya." Kakek Juki pun membelalakan matanya. Wajahnya langsung terlihat pucat. Apa? Apa yang kau katakan, Mimi?" Suaranya bergetar seolah-olah tidak mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Mimi mengangguk, air matanya pun terus mengalir. "Kita harus segera ke rumah sakit, Kak. Mereka membawanya ke rumah sakit. Kita harus menemui Kak Erlin." Kakek Juki tampak terpukul dan ia pun hampir kehilangan keseimbangannya. Saat itu Mimi segera membantunya berdiri dan memempahnya ke dalam rumah untuk bersiap-siap. Kakek Juki tidak berkata apa-apa lagi. Wajahnya terlihat sangat sedih dan penuh dengan kecemasan. Hingga beberapa jam kemudian, Mimi dan kakek Juki pun tiba di rumah sakit. Mereka langsung menuju ruang gawat darurat tempat Erlin dirawat. Mimi memegang tangan kakeknya erat-erat, berusaha menenangkan dirinya sendiri meskipun hatinya dipenuhi dengan ketakutan dan juga kecemasan. Saat mereka tiba di depan ruang gawat darurat, seorang perawat pun menghampiri mereka. "Permisi, apakah Anda keluarga dari Erlin?" Mimi pun mengangguk dengan cepat. "Iya sus, kami keluarganya. Bagaimana keadaannya ya?" Perawat itu pun menatap mereka dengan penuh simpati. "Erlin sedang dalam perawatan intensif. Kondisinya cukup serius karena overdosis yang ia alami. Saat ini dokter sedang melakukan yang terbaik untuk menstabilkannya. Tapi kami juga tidak bisa memberikan kepastian sekarang. Saya harap Anda semua harus bersabar." Mimi menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak tangis saat itu. Kakek Juki berdiri di sampingnya dengan wajahnya tampak kehilangan semua kekuatannya. Ia menunduk seolah berusaha mencari kata-kata yang bisa diucapkan. "Apakah kami bisa melihatnya?" Tanya Mimi pelan, suaranya pun hampir tidak terdengar. "Maaf, saat ini saudara Erlin masih dalam perawatan. Kami akan memberitahu Anda begitu sudah ada perkembangan.
Tolong bersabar, ucap perawat itu sambil menggeleng. Mimi pun mengangguk lemah lalu duduk di bangku dekat ruang gawat darurat bersama kakeknya. Mereka hanya bisa menunggu dengan doa dan harapan di hati mereka. Waktu pun terasa berjalan begitu lambat. Setiap detik yang berlalu terasa seperti beban yang semakin berat bagi Mimi dan kakeknya. Akhirnya setelah beberapa jam menunggu, seorang dokter keluar dari ruang gawat darurat. Wajahnya serius tapi ada sedikit senyuman yang memberikan harapan. "Permisi, apakah Anda keluarga Erlin?" tanya dokter itu, dan Mimi pun segera berdiri. "Iya, kami keluarganya, Dok. Bagaimana keadaannya?" tanya Mimi dengan cemas. Dokter itu pun menghela nafas lalu berkata, "Saudara Erlin telah melewati masa kritis. Kami berhasil menstabilkannya, tapi kondisinya masih lemah. Dia perlu dirawat di ruang ICU untuk beberapa waktu ke depan." Mimi pun merasa lega, meski sedikit setidaknya kakaknya masih hidup. Masih ada kesempatan untuk Erlin kembali kepada mereka. Ia menatap kakeknya dan melihat air mata mengalir di pipi kakek Juki. "Baiklah, terima kasih ya, Dok. Kami sangat berterima kasih." Dokter itu pun mengangguk dan meninggalkan mereka. Mimi dan kakek Juki saling menatap. Dan akhirnya kakek Juki pun berbicara dengan suara yang terdengar lelah. "Mimi, kakek sangat bersyukur Erlin masih hidup. Tapi kakek juga merasa sangat sedih. Kenapa semua ini bisa terjadi ya, Dok?" tanyanya dengan suaranya penuh penyesalan. Mimi menggenggam tangan kakeknya, mencoba memberikan kekuatan. "Kek, kita tidak bisa menyalahkan diri kita. Kak Erlin sudah membuat pilihannya sendiri. Dan sekarang, yang penting adalah kita ada di sini untuknya. Kita harus tetap bersamanya, Kek, agar dia tahu bahwa dia masih memiliki keluarga yang mencintainya." Kakek Juki pun mengangguk dengan pelan. Matanya masih basah oleh air mata. "Kamu benar, Mimi. Kita harus tetap kuat untuk Erlin." Hingga singkatnya beberapa hari telah berlalu, dan Erlin akhirnya dipindahkan ke ruang perawatan biasa setelah kondisinya mulai membaik. Mimi dan kakek Juki pun berada di samping tempat tidurnya, menunggunya dengan sadar. Saat Erlin akhirnya membuka matanya, ia menatap sekeliling dan melihat Mimi serta kakek Juki di sampingnya. Air mata pun saat itu segera mengalir dari matanya. "Kek, Mimi," ucap Erlin dengan suaranya terdengar lemah penuh penyesalan. Mimi tersenyum lembut. Air mata juga mengalir di pipinya. "Kak Erlin, akhirnya kakak sadar juga. Kami semua sangat mengkhawatirkanmu, Kak." Kakek Juki pun mendekati tempat tidur itu dan memegang tangan Erlin dengan lembut. "Erlin, kakek sangat bersyukur kamu masih bisa bersama kami, Dok. Kakek juga tidak pernah berhenti mencintai kamu dan juga menyayangimu." Erlin pun menunduk, air matanya tidak bisa berhenti mengalir. "Kek, aku sangat menyesal, Kek. Aku telah mengecewakan kalian. Aku telah memilih jalan yang salah dan hampir kehilangan segalanya, Kek." Kakek Juki pun menggeleng dan tersenyum, meski air matanya masih mengalir. "Yang penting sekarang adalah kamu sudah kembali, Erlin. Keluarga kita mungkin tidak sempurna, tapi kita selalu memiliki cinta untuk satu sama lain. Kembalilah pada kami ya, Nduk." Erlin pun mengangguk dengan lemah, hatinya penuh dengan rasa penyesalan dan juga harapan baru. "Aku berjanji, Kek. Aku akan berubah. Aku akan memperbaiki semua kesalahan yang telah aku buat." Sementara Mimi yang mendengar itu, dia pun tersenyum dan memegang tangan kakaknya. "Kak, kami akan selalu mendukungmu, Kak. Kita akan melewati semuanya bersama, seperti dulu." Erlin pun lalu menatap kakeknya dan adiknya dengan penuh rasa terima kasih. Ia juga tahu bahwa perjalanan untuk menghadapi masa depannya masih panjang, dan dia juga masih punya waktu untuk bertobat serta berubah, untuk memperbaiki semua kesalahannya di masa lalu. Hingga singkatnya setelah sudah sembuh,
Namun Erlin harus menjalani hukuman penjara selama 2 tahun kurang lebihnya karena dia terkena kasus ini, yaitu terkena kasus pesta minuman keras. Meskipun dia dibilang hanya dicekoki atau dia dipaksa untuk meminumnya. Jadi dia hanya terkena penjara selama 2 tahun saja. Hingga singkatnya setelah Erlin sudah dibebaskan, Erlin pun akhirnya sadar. Dan dia kemudian menjalani hidupnya bersama kakeknya dan juga Mimi. Di rumahnya sederhana dan juga berharap bahwa kehidupannya akan lebih baik lagi daripada sebelumnya. Cerita pun selesai. Dan dari kisah ini, semoga kalian juga bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Semoga kalian juga bisa mengambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.